Halo, selamat pagi Tribuners. Ada Nila Irda hari ini. Seperti biasa ya, 30 menit aku bakalan nemenin kamu dalam program Tribunnews Update Pagi. Hari ini berbagai informasi yang pasti bakalan aku kasih buat kamu dari isu nasional, internasional, termasuk juga apa yang kemudian sedang viral di media sosial. Sambil nemenin pagi hari kamu ya Tribuners ya, yang mungkin belum bangun atau masih berusaha untuk memulai aktivitas, kita update informasi pagi dulu hari ini bareng sama aku. Dan kita langsung masuk aja ke informasi yang pertama. Ini adalah momen pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto yang menyambangi kediaman dari ekonom senior Emil Salim. Tribuners, yang mana Prabowo Subianto sendiri meminta maaf pada Emil Salim karena baru bisa berkunjung saat ini. Momen hangat ini terjadi ketika keduanya bertemu di kediaman Emil Salim ya di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan, yang juga turut diunggah oleh akun Instagram Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini Tribuners, Prabowo juga dengan penuh hormat menyapa sampai bersalaman dengan Emil sekaligus meminta maaf karena baru sempat berkunjung ke kediaman Emil Salim sendiri. Dalam sidang kabinet di Istana, Prabowo Subianto juga sebelumnya sempat menyinggung begitu ya pertemuannya dengan mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup ini. Ia mengatakan bahwa Emil juga merupakan sosok yang patut dicontoh selaku pejabat negara di era Presiden Soeharto yang memiliki orientasi pengabdian kepada negara. Tribuners. Sikap tegas orientasi negara ini dikatakan oleh Prabowo Subianto patut kemudian diikuti oleh para pejabat negara lain terlepas dari latar belakang para pejabat negara yang berbeda. Misalnya memang perbedaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, akademis, sampai dengan LSM. Ada yang kemudian menarik dari beberapa video yang diunggah di media sosial Tribuners ketika momen Prabowo Subianto ini terlihat dengan sangat khusyuk begitu ya, mencatat semua masukan dan juga ucapan dari Emil Salim ketika berkunjung kepada tokoh senior satu ini. Hal ini juga kemudian membuat banyak warganet yang salah fokus dan berkomentar yang merasa bahwa ada Prabowo Subianto ini jauh lebih tinggi begitu ya dengan aksi-aksi atau sikap-sikap yang ditunjukkan oleh seorang presiden yang dengan kerelaannya masih mau mencatat setiap percakapan penting yang dilakukannya bersama dengan Emil Salim gitu. Oke, dari Prabowo Subianto Tribuners kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini kita masuk ke beberapa hal yang viral di media sosial. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Weni Jessica Silitonga yang menjadi sorotan karena ia tidak malu dengan menjadi tukang parkir di Jalan Lejen S. Parman Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tribunars. Jadi Weni Jessica ini tidak mengenal kata gengsi gitu ya untuk jadi tukang parkir padahal ia merupakan mahasiswi di salah satu universitas ternama di tanah air. Jadi dari beberapa video, Weni ini terlihat bekerja dengan menjadi juru parkir sampai kemudian membuatnya viral di media sosial. Dengan memakai rompi parkir sendiri, Tribuners, Weni juga kelihatan cukup telaten gitu ya untuk bisa mengatur seluruh sepeda motor yang parkir di sepanjang Jalan Lejen S. Parman ini. Padahal Weni ini diketahui Tribuners merupakan mahasiswi Universitas Indonesia program studi geofisika di angkatan tahun 2022. Nah, Weni saat ini lagi libur semester sehingga ia mengisi waktu luang untuk bisa membantu orang tuanya yang memang berprofesi sebagai juru parkir di kawasan ini. Weni sendiri bilang bahwa ia tidak pernah merasa malu sekalipun untuk membantu orang tuanya sebagai juru parkir. Sebaliknya, Weni justru merasa bangga ya, Tribuners ya, memiliki kedua orang tua yang siap bekerja apa saja demi bisa mendapatkan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Ia juga gak keberatan untuk mengisi waktu liburnya dengan membantu ekonomi keluarga. Weni adalah anak pertama Tribuners dari tiga bersaudara, pasangan Elisa Agustina dan juga Saud Silitonga. Meski berprofesi sebagai juru parkir, tapi orang tua Weni tetap memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Terbukti dengan Weni yang bahkan bisa menempuh pendidikan di Universitas Indonesia yang merupakan universitas ternama di tanah air ya. Hal ini juga kemudian
membuat Weni juga semakin merasa bangga kepada orang tuanya dan Weni ini masuk kuliah di UI melalui jalur beasiswa. Jadi segala keperluan dan kebutuhan pribadi sampai kuliahnya memang ditanggung oleh pemerintah pusat ya Tribuners ya. Meski begitu dengan adiknya yakni Fania Anisha sendiri Weni ini mengatakan bahwa nantinya sang adik juga akan mendapatkan beasiswa dari pemerintah lewat jalur-jalur yang memang sudah disediakan. Jadi kisah inspiratif Benny ini lantas membuat banyak komentar positif ya yang dilayangkan oleh warganet di media sosial. Dari kisah inspiratif Weni Tribuners, kita masuk ke salah satu hal yang juga viral di media sosial ini para siswa di sebuah SMA di Cianjur yang mengantri untuk tes kehamilan yang mana pihak sekolah mengklaim tes kehamilan ini sudah dilakukan selama 2 tahun terakhir. Wah, kenapa anak SMA sudah dites kehamilan ya? Jadi video yang sebelumnya viral di media sosial ini memperlihatkan Tribuners sejumlah siswi SMA di Kabupaten Cianjur ini terlihat antri di depan toilet sekolahnya. Nah, para siswi ini mengantri dan dinarasikan sedang mengantri untuk tes kehamilan. Para siswi juga saling bergantian masuk ke dalam toilet gitu ya untuk eh didampingi oleh seorang guru yang memang masuk juga ke dalam toilet ini. Di akhir video ada seorang siswi yang kemudian terlihat menggunakan tes pack atau tes kehamilan untuk melakukan tes kehamilan di sekolah ini. Dari penelusuran sendiri, Tribuners, hal yang viral di media sosial itu terjadi di SMA Sultan Baruna yang ada di Desa Padaluyu, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, Kepala Sekolah SMA Sultan Baruna ini tidak ingin kegiatan di sekolahnya yang viral di media sosial ini disebut sebagai tes kehamilan. Nah, pihak sekolah menegaskan para siswi di sekolahnya hanya sedang menjalani check up kesehatan rutin yang memang sudah digelar selama beberapa waktu belakangan. Meskipun tidak ingin disebut sebagai tes kehamilan begitu ya, tapi kepala sekolah ini mengatakan bahwa tujuan dari adanya kegiatan itu memang untuk mengantisipasi para siswi yang mengandung akibat pergaulan bebas atau menjadi korban ruda paksa. Kepala sekolah sendiri bilang kalau adanya kegiatan ini berawal dari adanya kasus seorang siswi Tribuners yang sedang mengandung dan berujung dinikahkan pada 3 tahun lalu. Jadi antisipasi ini kemudian dilakukan gitu ya agar sekolah tidak ingin ada siswa yang bersekolah di tempatnya tapi mengalami kejadian yang serupa sehingga bisa merenggut masa depan dan juga mencoreng nama baik sekolah. Kepala sekolah juga bilang kalau kegiatan ini sudah berjalan selama 2 tahun dan diklaim sudah disetujui oleh komite sekolah dan juga seluruh orang tua dari para murid yang merupakan siswi-siswi SMA ini. Menanggapi hal ini, Tribuners, Dinas Pendidikan Jawa Barat sendiri cukup menyayangkan ya kegiatan tes kehamilan yang memang bocor. Nah, nantinya Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan akan memanggil kepala sekolah dari SMA Sultan Baruna yang beberapa videonya ini viral di media sosial gitu. Nantinya sang kepala sekolah akan dimintai klarifikasi terkait rekaman video yang menuai polemik juga di kalangan publik ya, Tribuners ya. Meskipun demikian, dari pihak Dinas Pendidikan sendiri mengatakan sudah langsung menghubungi kepala sekolah itu untuk dimintai konfirmasi lewat sambungan telepon. Selain terkait viralnya video, Distrik juga bertanya ke kepala sekolah terkait urgensi begitu ya dengan adanya tes kegiatan atau tes kehamilan yang digelar di sekolah ini. Ini menjadi salah satu hal yang rancu juga, tapi dengan alasan pihak sekolah ini kemudian nantinya akan dilakukan kesepakatan ya hal yang paling baik yang kemudian bisa dilakukan oleh pihak sekolah karena kan menyangkut kegiatan tes kehamilan ini kan harusnya bersifat privacy ya Tribuners ya dan harusnya tidak sampai viral di media sosial gitu. Oke. Dari isu viral Tribuners kita masuk ke informasi selanjutnya ini terkait
pagar laut di Tangerang, yang mana Menteri Nusron Wahid akhirnya secara resmi mencabut sertifikat HGB dan juga SHM di pagar laut Tangerang, Tribunars. Jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang saat dan juga Badan atau ATR BPN Nusron Wahid begitu ya, memastikan bahwa pihaknya ini sudah mencabut sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat milik usaha di kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Dari pencocokan dengan data peta yang ada, Tribuners 263 SHGB dan SHM ini berada di luar garis pantai. Selain itu, Nusron Wahid juga menegaskan kalau kawasan tersebut dipastikan tidak boleh menjadi properti pribadi. Ia juga mengatakan bahwa Kementerian ATR BPN ini menganggap penerbitan sertifikat di pagar laut Tangerang ini sebagai cacat prosedur gitu ya, dan juga cacat material. Selain penjemputan SHGB dan juga SHM, Nusron Wahid juga memastikan Tribuners kalau pihaknya nantinya akan memanggil pejabat kantor pertanahan Kabupaten Tangerang untuk dimintai klarifikasi. Pemanggilan ini memang dalam rangka melakukan pemeriksaan juga ya untuk tahu apakah tindakan penerbitan di area pagar laut di Tangerang ini melanggar kode etik dan disiplin ataupun tidak. Jadi pembahasan soal SHGB dan juga SHM ini juga sebelumnya sempat disoroti oleh sejumlah pihak nih Tribuners, termasuk diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD begitu ya, yang justru meyakini ada keterlibatan orang dalam penerbitan SHGB dan juga SHM ini. Karena hal itu, Mahfud MD kemudian menyarankan pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas dan juga mengusut hal ini karena bisa menjadi salah satu pelanggaran hukum yang juga cukup berat. Mahfud MD berpendapat bahwa tidak hanya pelanggaran administrasi begitu ya, karena kesalahan administrasi semata, tapi hal ini juga harus diusut sampai tuntas hingga ketahuan nih siapa-siapa saja yang kemudian terlibat, karena hal ini dikhawatirkan bisa menjadi salah satu pembuktian ya Tribuners ya, yang terkait kolusi juga yang bisa berujung jeratan pidana. Pasalnya menurut Mahfud MD sendiri sudah muncul kafling-kafling dalam SHGB dan juga SHM ini yang memang sudah diterbitkan gitu. Jadi sampai sekarang memang pengusutan masih terus dilakukan, tapi belum tahu nih Tribuner siapa dalang di balik pembangunan pagar laut di Tangerang ini. Tapi pemerintah dan juga KKP sendiri 2 hari kemarin sudah bertindak tegas dan kemarin sudah dimulai proses pembongkaran seluruh pagar laut yang ada di Tangerang. Jadi nanti diharapkan di satu sisi pembongkaran dilakukan, tapi di sisi lain penyelidikan terkait siapa yang punya pagar laut di Tangerang ini juga bisa benar-benar diusut dan ditindak ya, Tribuners ya, sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Nah, kasus yang menyeret pagar laut di Tangerang ini, Tribuners, juga menyeret Menteri KKP. Ini kita ke informasi lanjutan terkait sosok Menteri KKP sendiri yang memang sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut bahwa Menteri KKP ini adalah seorang bendahara dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo pernah mengungkapkan Tribuners bahwa Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono ini sebagai orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Trenggono sendiri kan memang saat ini sedang ramai dalam kasus 30 km pagar laut di perairan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten ya. Presiden Prabowo ini pernah menyinggung nama Trenggono saat berpidato di pembukaan sidang Tanwir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang pada tanggal 4 Desember 2024 lalu. Dalam statementnya ini, Prabowo menyebut bahwa Trenggono ini Tribunar sebagai bendahara Jokowi lawan di Pilpres sebelumnya. Trenggono juga diangkat Jokowi menjadi Menteri KKP sejak 23 Desember tahun 2020 ya, yang mana kini ketika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, usai memenangkan Pilpres 2024, Trenggono lanjut lagi untuk bisa memimpin KKP Tribunars. Sambil berseloroh ketika itu Prabowo ini menyebutkan bahwa Trenggono sebagai dalang kemenangan Jokowi sekaligus kekalahannya di Pilpres 2019. Prabowo pun mengungkapkan alasannya kemudian kembali memilih Trenggono sebagai Menteri KKP begitu ya. Prabowo sendiri sudah
merespon terkait polemik pagar laut Tangerang yang menyedot perhatian masyarakat luas. Sejumlah menteri terkait juga sudah langsung dipanggil ke istana untuk memberikan penjelasan dan diberikan instruksi penanganannya. Dan hal itu juga sudah langsung dilakukan Tribuners dengan pembongkaran yang kemarin sudah mulai dilakukan oleh KKP bersama dengan sejumlah pihak termasuk TNI Angkatan Laut dan juga pihak kepolisian serta dibantu oleh nelayan setempat. Kita ke informasi lainnya, Tribuners ini update terkait kasus Harun Masiku yang mana penyidik KPK menggeledah rumah dari Yan Farid kurang lebih 5 jam lamanya pada tengah malam kemarin Tribuners. Jadi penyidik KPK ini sudah selesai melakukan penggeledahan di rumah ex anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia atau One Team Press Yan Farid yang ada di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng Jakarta Pusat terkait dugaan kasus Harun Masiku. Proses penggeledahan ini sendiri berjalan kurang lebih 5 jam lamanya yang dimulai pada Rabu malam jam 8 malam Tribuners dan baru selesai di hari Kamis 23 Januari hari ini sekitar jam 1:05 atau jam 1 dini hari tadi ya. Dari pantauan wartawan lapangan kita, rombongan penyidik KPK ini keluar dari rumah Yan Farid dengan dikawal kepolisian yang bersama-sama ketika itu masuk ke dalam mobil Toyota yang memang sudah terparkir ya Tribuners ya. Terlihat para penyidik ini mengenakan rompi berwarna krem dan juga membawa sejumlah barang-barang dari rumah Yan Farid. Yang juga terlihat adalah ada 3 buah koper yang dibawa oleh penyidik KPK, Tribuners, dan kemudian langsung dimasukkan ke bagian belakang mobil. Tidak ada satupun penyidik KPK yang memberikan keterangan ya terkait penggeledahan di rumah politisi P3 ini dan juga belum diketahui pasti Tribuners dugaan keterlibatan Yan Farid dengan kasus Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus dengan dugaan suap proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR 2019-2024. Dari keterangan sendiri bahwa informasi yang diketahui ini sempat simpang siur terkait kediaman dari Yan Farid, tapi akhirnya dikonfirmasi Tribuners bahwa rumah yang digeledah oleh KPK ini memang kediaman dari Yan Farid sendiri. Yang bersangkutan atau Yan Farid memang belum mengonfirmasi apapun ketika dimintai keterangan dari awak media. KPK juga belum buka suara Tribuners, termasuk juga P3 ya, ketika dikonfirmasi ini belum menjelaskan dan juga memberikan keterangan apapun mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh KPK ke kediaman Yan Farid. Jadi belum tahu pasti nih Tribuners memang apakah ada keterlibatan antara Yan Farid ini dengan tersangka Harun Masiku, apa peran dan sebagainya ini memang masih belum diketahui. Nanti sembari kita menunggu ya keterangan pasti dari KPK setelah melakukan penyelidikan kurang lebih 5 jam dan melakukan penggeledahan di kediaman Yan Farid ini. Lalu siapa sosok dari Yan Farid ini, Tribuners? Nah, kita masuk ke informasi terkait sosok dari Yan Farid sendiri. Setelah rumah dari mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Yan Farid ini digeledah ya oleh penyidik KPK pada Rabu malam. Yan Farid sendiri adalah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Tribuners yang menjabat pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pelantikan Yan Farid sebagai One Team Press ini sudah dilakukan Jokowi kala itu di tanggal 17 Juli 2023 di Istana Negara Jakarta. Sementara dari beberapa laporan, sosoknya juga sempat dikenal Tribuners sebagai politikus Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Yan Farid ini adalah kelahiran 5 Agustus 1950 yang tidak hanya dikenal di dunia politik, namun juga merupakan seorang pengusaha. Yan Farid diketahui punya PT
PT Diza Mantra Powerindo. Ini adalah sebuah kontraktor swasta yang pernah bekerja sama dengan Pertamina. Aktif juga dalam organisasi, Yan Farid ini pernah menjadi anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI ya, Tribuners ya. Yang mana ia kemudian menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bahkan di tahun 2009, Yan Farid juga dipercaya sebagai Bendahara NU Cabang Jakarta. Di tahun 2009 pula, Yan Farid ini terpilih sebagai Wakil DKI Jakarta di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD setelah hasil mengumpulkan 200.000 suara. Karir Yan Farid pun berlanjut Tribuners ke lembaga eksekutif di mana pada Oktober 2011 ia terpilih sebagai Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan Yan Farid sebagai Menteri Perumahan Rakyat ini diemban hingga tahun 2014. Alumni Universitas Tarumanegara ini, Tribuner juga mendapatkan jabatan eksklusif sebagai anggota Majelis Kehormatan pada periode 2020 hingga 2025. Nah, dari laporan LHKPN, harta kekayaan Yan Farid ini tercatat pada 31 Oktober 2014 ini sebanyak 90,8 miliar rupiah yang mana laporan ini diserahkan ketika ia menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II gitu. Oke, dari informasi Yan Farid kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Tribuners, ini terkait kronologi seorang anggota polisi bernama Bribda Faras yang meninggal dunia saat penggerebekan bandar narkoba di Lahat, Sumatera Selatan karena ditusuk oleh bandar narkoba yang hendak ditangkap. Penangkapan bandar narkoba di Tanjung Sakti, Lahat, Sumatera Selatan, Tribuners diketahui berujung penikaman terhadap anggota polisi bernama Bribda Faras Nahbah Atalah. Korban sendiri sempat dilarikan ke rumah sakit, namun kemudian sayangnya nyawanya tidak bisa diselamatkan pada hari Rabu 22 Januari kemarin. Dari keterangan Kapolres Lahat sendiri, AKBP God Parlaso, dikatakan bahwa rekan korban yang mengalami ada dua rekan korban yang mengalami dua penusukan bisa diselamatkan, yakni Brigpol Didit Prasetyo dan juga Bribka Kunto Wibisono, Tribuners. Kasus penikaman ini diketahui terjadi saat dua bandar narkoba melakukan perlawanan ketika ditangkap ya. Yang mana kepolisian mengatakan dua bandar narkoba ini melakukan penyerangan dan saat ini sudah diamankan di Mapolres Lahat, Tribuners. Sementara itu jenazah korban sendiri sudah dibawa ke Palembang untuk kemudian dimakamkan. Kasus penusukan ini berawal ketika jajaran Polres Lahat hendak melakukan penggeledahan ya Tribuners ya di dua bandar narkoba jenis ganja yang bernama Ebi dan juga Lindy Fernandez sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Nah, kedua pelaku ini yang sudah mengetahui kedatangan petugas kepolisian menyiapkan parang dari balik pintu Tribuners. Ketika pintu dibuka oleh aparat, pelaku ini langsung menikam 3 personil anggota kepolisian. Ebi juga kemudian berusaha melarikan diri melalui pintu belakang. Namun kemudian berhasil ditangkap dan juga diamankan oleh pihak kepolisian. Salah satu personil juga menembaki kaki kiri Ebi sehingga membuat Ebi ini terjatuh, Tribuners. Meskipun berujung kematian dari Bribda Faras sendiri, kedua pelaku bisa ditahan dengan barang bukti tas ransel berwarna coklat yang berisi 1,2 kilogram ganja kering. Salah satu rekan korban, Aji Nugraha sendiri mengaku kaget ya mendengar kabar kematian dari temannya saat menempuh pendidikan ini. Di mata teman-temannya, Bribda Faras ini merupakan sosok yang tidak banyak tingkah. Ia juga terakhir berkomunikasi dengan korban pada bulan Desember 2024. Namun kini Bribda Faras justru meninggal dunia dalam tugasnya melakukan penangkapan terhadap bandar narkoba gitu. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ini terkait kabar atau update informasi soal mobil pensiunan TNI atau
purnawirawan TNI yang meninggal dunia hingga mobilnya ditemukan di perairan Marunda. Ada fakta baru yang kemudian diungkap oleh pihak kepolisian Tribuners yang mana mobil Toyota Vios yang dikendarai oleh Brigadir Jenderal Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan ini sempat melintas di Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat tanpa ban depan sebelah kanan. Jadi berdasarkan rekaman CCTV yang didapatkan penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya menunjukkan fakta baru tersebut, Tribuners. Jadi mobil yang dikendarai oleh korban ini hanya mobil yang dikendarai oleh korban ini hanya melaju dengan 3 ban saja, yaitu kiri depan, belakang yang juga sudah lengkap begitu ya. Sementara yang mobil bagian kanan ini diketahui dari CCTV ini tanpa ban, jadi cuman ada peleknya aja, Tribuners. Polisi juga belum mengetahui begitu ya, apakah ban ini dicuri atau memang Hendrawan ini sengaja berkendara tanpa menggunakan ban depan sebelah kanan. Pasalnya memang sampai sekarang proses penyelidikan ini masih berlangsung di pihak kepolisian untuk mengungkap apa sebenarnya penyebab kematian dari korban ini, Tribuners? Di sisi lain, mobil Toyota Vios milik dari ex anggota Badan Intelijen Negara atau BIN ini melaju dengan kecepatan rendah sebelum akhirnya terjatuh ke perairan dermaga KCN Marunda di Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis dini hari di tanggal 9 Januari kemarin, Tribuners. Jadi kecepatannya ini hanya 35 km per jam saja. Pada saat olah tempat kejadian perkara atau olah TKP ya yang dilakukan pada 21 Januari kemarin, kepolisian ini memanfaatkan satelit untuk menentukan titik koordinat serta memeriksa kondisi cuaca Tribuners termasuk kecepatan angin dan kelembapan pada saat peristiwa terceburnya korban ini terjadi. Mobil Toyota Vios milik korban sendiri ditemukan kurang lebih 5 meter dari bibir dermaga Pelabuhan Marunda di kedalaman 6 meter di bawah permukaan air. Tim penyelam dari Basarnas juga sudah langsung melakukan evakuasi dan menemukan kendaraan ini dalam keadaan terbalik di dalam lumpur, Tribunar. Sementara itu Hendrawan Ostefan sendiri ditemukan meninggal dunia mengambang di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara pada hari Jumat 10 Januari. Saat proses evakuasi ini, Tribuners petugas ini menemukan sebuah dompet kulit ya yang berisi KTA dari TNI dan juga Badan Intelijen Negara. Dari rekaman CCTV, Hendrawan ini didapati memasuki area KCN Marunda pada hari Kamis kurang lebih jam setengah 1 pagi. Mobilnya terlihat melaju menyusuri wilayah dermaga ini sampai kemudian terjatuh ke laut. Tapi sampai sekarang penyebab kenapa korban berada di sana, lalu apa penyebab meninggalnya korban ini belum diketahui ya Tribuners ya karena dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka pada tubuh korban. Jadi apakah ada dugaan memang sengaja mengakhiri hidup atau seperti apa sampai sekarang juga masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kita ke informasi selanjutnya yang sekaligus ini jadi informasi terakhir nih Tribuners dalam Tribun News Update pagi ini terkait relokasi atau rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia yang secara tegas sudah disampaikan oleh Wamenlu bahwa Indonesia tidak bisa menerima relokasi warga Gaza ini. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengonfirmasi tidak bisa menerima rencana relokasi warga Gaza Palestina ya. Hal ini berdasarkan keterangan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata. Adapun relokasi warga Gaza ini sebelumnya disampaikan oleh Presiden Donald Trump, Tribunar, setelah secara resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Dari keterangan Anies Mata sendiri pada dasarnya memang Indonesia tidak bisa menerima relokasi warga Gaza karena rekonstruksi bukan menjadi kendala dan juga bukan menjadi alasan untuk melakukan relokasi. Anies Mata ini mengungkapkan warga Gaza ke Indonesia tidak pernah dibicarakan, masalah ini pun tidak pernah dibahas begitu ya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Di sisi lain, pemerintah Indonesia justru berencana Tribuners untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan lagi ke wilayah Gaza. Jadi bukan menerima warga Gaza untuk masuk ke Indonesia, tapi memberikan bantuan kemanusiaan lagi. Setelah saat ini, begitu ya, pemerintah
atau kesepakatan gencatan senjata sudah berlangsung dan membuat seluruh warga Gaza ini sudah mulai kembali ke kediamannya. Kementerian Luar Negeri sendiri sebelumnya sudah menyatakan ya bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah mendapatkan pemberitahuan maupun memiliki rencana sedikit pun untuk melakukan relokasi sampai 2 juta penduduk warga Gaza ke Indonesia. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal dari Israel ya Tribuners ya atas wilayah Palestina sendiri. Indonesia pun menekankan bahwa gencatan senjata di Gaza harus kemudian menjadi momentum untuk bisa memulai dialog dan juga negosiasi agar bisa mewujudkan solusi dua negara ya Tribuners ya sesuai dengan hukum internasional dan parameter internasional yang memang sudah disepakati. Jadi dengan perginya atau relokasinya warga Gaza yang diklaim pihak Amerika Serikat melalui utusan Donald Trump ini bisa terjadinya rekonstruksi atau pembangunan ulang Gaza yang sudah hancur gitu ya Tribuners ya. Tapi di satu sisi Indonesia justru melihat ini adalah upaya yang salah karena bisa membuat pasukan Israel ini semakin bebas menduduki Gaza dan membuat masyarakat ini nantinya akan ketinggalan atau kehilangan tempat tinggalnya gitu. Oke, itu tadi informasi terakhir dalam Tribun News Update pagi Tribuners bareng sama Nila Irda. Terima kasih sudah menyaksikan dan update informasi bareng sama aku, tapi jangan kemana-mana karena berbagai program menarik bisa kamu saksikan dalam seluruh program-program Tribun News. Sekarang waktunya Nila buat pamit dulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Meskipun mendung tetap harus beraktivitas ya Tribuners ya. Jangan lupa sarapan juga. Selamat pagi, kita ketemu lagi siang nanti. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.